Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Nah, wargi Bandung, saat ini saya sudah berada di Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber, langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Halo Bapak-bapak Sampurasun. Damang Bapak? Alhamdulillah. Baik. Bapak mangga disapa dulu wargi Bandungnya sekaligus memperkenalkan diri. Mungkin diawali dengan Bapak Lurah terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lurah Citarum, Aang Irfan Mujahid, menjabat di Citarum baru 5 bulan. Sebelumnya memang saya di Citarum, alhamdulillah dapat amanah menjadi Lurah Citarum. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin dilanjutkan dengan Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kepada wargi Kota Bandung, ya khususnya umumnya kepada semuanya. Perkenalkan, nama saya Agus. Pangkat itu kebetulan saya dari Satuan Lalu Lintas Polres Bandung dari unit keselamatan lalu lintas. Mungkin segitu aja, ya. Terima kasih. Dilanjut Bapak, mangga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Kota Bandung tepangken abdi sareng Heru Papusjanto, kebetulan perwakilan dari RW 03 Kelurahan Citarum Kecamatan Bandung Wetan. Karena memang kebetulan ketua RW-nya sedang kurang sehat, sehingga alhamdulillah diamanahkan untuk diwakilin oleh saya. Baik, Bapak terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang bareng kami di Diskominfo Kota Bandung. Dan pastinya di sini akan berbagi informasi juga ya Pak ya, terkait atau mungkin seputar di Kelurahan Citarum. Dan mungkin ini warga Bandung penasaran, ini kita sedang di mana sih dan akan membahas apa sih? Mungkin langsung saja kita ke Pak Lurah dulu nih ya, Bapak. Kita selalu ingin tahu nih potensi yang ada di setiap kelurahan. Nah, kalau yang ada di Kelurahan Citarum sendiri potensinya apa aja sih Pak? Menginformasikan dulu mungkin bahwa kita sekarang berada di kawasan tertib lalu lintas. Tepatnya di Jalan Sultan Agung, tembus ke arah Dago. Di sini ada Taman PDAM, kolaborasi dengan Kampung Tertib Lalu Lintas. Terus untuk potensi yang ada di Kelurahan Citarum dari sektor ekonominya mungkin banyak. Di antaranya kita ada kuliner, terus di pariwisatanya juga seperti hotelan atau tempat-tempat hiburan juga sebagian ada, tapi tidak terlalu banyak. Terus potensi yang lainnya dari aspek kebanyakannya sih dari aspek ekonomi dan pariwisata, itu mungkin yang dominan Kelurahan Citarum. Itu mungkin untuk potensi sendiri. Baik. Lalu Pak, ini kenapa sih kita lokasi podcast sendiri di ada Kampung Tertib Lalu Lintas dan Taat Hukum? Apakah memang di Kelurahan Citarum sendiri memang sudah terpilih menjadi Kampung Tertib Lalu Lintas, Pak? Nah, dengan adanya potensi dari Kelurahan Citarum ini, kita berinisiatif atau dengan dengan warga sekitar, terutama di dengan RW sekitar, bahwa dengan adanya program dari Polri, harus adanya Kampung Tertib Lalu Lintas. Kita respon nih dari pihak kelurahan ataupun warga sekitar, kita merencanakan itu, yang akhirnya pada tahun 2020 kita melakukan persiapan dan launching atau peletakan batu pertama oleh Bapak Wali Kota almarhum Bapak Oded saat itu.
Nah, dari tahun 20 sampai dengan sekarang, alhamdulillah Kampung Tertib Lalu Lintas ini berjalan dengan apa yang kita rencanakan, sesuai yang kita rencanakan. Terutama rencana dari Polri itu kita saling kolaborasi gitu. Iya. Antara warga, pemerintah kota dan Polri, kita satu sinergi gitu. Sehingga terciptalah Kampung Tertib Lalu Lintas ini. Baik. Lalu Pak, ini bagaimana sih Pak Kelurahan Citarum bisa terpilih sebagai Kampung Tertib Lalu Lintas Pak? Kan masih banyak nih kelurahan-kelurahan yang lain. Ini mengapa sih Citarum Pak? Itu awalnya tadi seperti yang tadi diutarakan bahwa Polri punya program Kampung Tertib Lalu Lintas. Kita bukan jadi kita dengan adanya itu kita realisasikan nih kita di wilayah Kelurahan Citarum dengan adanya potensi-potensi yang ada di Kelurahan Citarum. Oh, ini pas kalau misalkan kita adakan Kampung Tertib Lalu Lintas. Gitu, seperti itu. Baik. Nah, lalu saya beralih ke Pak Agus nih ya. Nah, Bapak, ini bagaimana Pak untuk penilaiannya sendiri dan ini oleh siapa sih Pak untuk bisa menjadi Kampung Tertib Lalu Lintas ini? Baik, kami jawab. Jadi pertamanya kita mendapat perintah dari Korlantas Polri ya. Maksudnya dari untuk setiap daerah itu harus diadakan atau punya Kampung Tertib Lalu Lintas. Ya. Di situ kami bermula dari Satuan Polrestabes Bandung, dari unit Kamsel, gitu kan, mencari di mana letak posisi yang pas dan cocok untuk Kampung Tertib Lalu Lintas. Jadi dari kami itu tidak hanya tempat ini aja ya, Jalan Sultan Agung aja. Kami sampai ke kampus, ke sekolah-sekolah, ke kecamatan-kecamatan yang lain. Ya. Saya survei semuanya. Alhamdulillah kita menemukan tempat yang pas buat dijadikan Kampung Tertib Lalu Lintas. Ya. Karena apa? Karena kami dilihat dari segi kelengkapan jalan ya. Seperti kelengkapan jalan, lihat dari kondisi jalan. Terus dari penerangan jalan umumnya, gitu kan ya, zebra, cross marka, jalan, drainase, terus trotoar. Setelah kami nilai semuanya itu ada di Kelurahan Citarum. Setelah itu, setelah ketemu yang kami inginkan itu, terus saya lapor ke Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar. Ya, alhamdulillah direspon dan disurvei juga oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar, khususnya dari bidang keamanan dan keselamatan Polda Jabar. Baik. Alhamdulillah itu diterima. Ya, setelah itu kami bekerja sama mulai dari pemerintahan kota, kecamatan, kelurahan, RW setempat, RT setempat, dan dari unsur-unsur lain ya yang terkait di sini gitu. Alhamdulillah disetujui, dan kami juga mungkin Pak Lurah ya, Pak perwakilan dari Pak RW gitu kan, kami juga terpilih tingkat nasional setelah kami memilih jalan ini gitu kan ya. Ya gitu. Nah, baik Pak. Lalu ini dengan diterapkannya atau terpilihnya nih Kelurahan Citarum sebagai Kampung Tertib Lalu Lintas ini, apakah memang menurunkan angka kecelakaan Pak? Itu sangat membantu. Itu sangat membantu ya Pak. Sangat membantu sekali. Jadi istilahnya merupakan suatu kawasan percontohan ya. Suatu kawasan percontohan khususnya di Jalan Sultan Agung, Kelurahan Citarum ya. Itu kami lihat mulai dari perumahan warganya atau pengguna jalan lainnya itu sangat disiplin ya, kalau untuk kami lihat ya. Makanya di sini udah tertata rapi mulai dari kulinernya gitu kan, makanya selalu kolaborasi dengan wilayah kewilayahan setempat gitu ya. Kami koordinasi dan alhamdulillah tidak pernah terjadi laka lantas untuk di daerah ini. Mudah-mudahan dari percontohan adanya Kampung Tertib Lalu Lintas serta pengguna jalan umum pun atau orang-orang seluruh pun selalu taat hukum ya. Jadi tidak
karena adanya kampung tertib lalu lintas, semoga semua khususnya di Kota Bandung menjadi taat terhadap lalu lintas dan mengurangi kecelakaan yang ada di Kota Bandung gitu. Baik, ya. Iya. baik. Lalu kapan Pak mulai diresmikan ya Pak sebagai kampung tertib lalu lintas Mulai di Kelurahan Citarum? diresmikannya itu tanggal 22 September ya, tahun 2022. Tahun 2022 ya. Gitu. Baik, terima kasih Bapak atas Iya. pemaparannya. Nah, Bapak untuk di Kota Bandung sendiri ini memang baru Kelurahan Citarum yang sudah menjadi kampung tertib lalu lintas atau ada lagi yang lain, Pak? Ada lagi di SMP berapa ya? Batu Nunggal tuh. Batu Nunggal. Oh, di sekolahan ya, Pak Iya, ya? sekolahan. Oke, baik. Itu udah termasuk juga. Nah, kalau di sekolahan ini bagaimana, Pak? Ya tetap Sama ya? Iya, tetap aja sama. Kita Oke. berpacu terhadap kondisi jalannya juga kan. Kondisi jalan, perambuannya gitu kan, ada zebra crossnya atau kelengkapan lainnya seperti apa trotoar apa. Oke. Itu udah alhamdulillah udah ada di SMA 13 Batu SMA Nunggal. 13 ya. Iya. Untuk penilaiannya pun sama. Sama. Dan itu ditilainya langsung oleh Polrestabes ya, Pak? Langsung Polda. Oh, langsung dari Polda Iya, ya dari untuk kami penilaiannya ke ya. Polda. Kita enggak bergerak sendiri. Ada petugas dari Polda, dari bapak-bapak yang ada di sini juga ya, mulai dari pemerintahan kota sampai ke bawahnya gitu kan. Baik. Gitu. Jadi memang yang menetapkan itu Polda ya, Pak ya. Ya, Polda dan semuanya, Polrestabes pastinya semuanya ya. kolaborasi gitu kan ya. Baik, terima kasih. Nah, Pak Lurah nih, kalau menurut Bapak sendiri nih, masyarakat atau warga yang ada di Kelurahan Citarum ini tertib lalu lintas dan sadar hukum nggak sih Pak? Dan mungkin bisa disebutkan jumlah penduduknya Pak. Tadi mohon maaf saya juga belum menjelaskan profil dari Kelurahan Citarum ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan Bapak jumlah penduduknya sendiri? Jumlah penduduk satu kelurahan Citarum itu, Citarum itu sebanyak 3.536 jiwa. Oke. Memang relatif sedikit untuk area ya kita 1,3 hektar, 30 hektar. Itu luas wilayah kita. Terus untuk respon dari masyarakat sendiri ketika ini diresmikan oleh Polri dan pemerintah kota juga, sampai dengan sekarang alhamdulillah ini sudah di-SK-kan Bu, sudah di-SK Wali Kota tentang kampung tertib lalu lintas. Alhamdulillah dari semua pihak ini sudah benar-benar diakui, tidak hanya Kelurahan Citarum saja yang mengakui bahwa ini kampung tertib lalu lintas gitu. Baik. Dan respon masyarakat juga awalnya memang dari kampung tertib lalu lintas, alhamdulillah untuk UMKM seperti PKL kita sudah bisa menertibkan atau mengalokasikan tempat untuk PKL tersebut Bu. Sehingga tertib kelihatannya dengan adanya kampung tertib lalu lintas, PKL tertib, bahkan UMKM PKL yang ada di sekitar sini nih kita tata dan kita bentuk koperasi untuk legalitas mereka. Baik. Nah, sebetulnya awal kampung tertib lalu lintas kesananya makin tertib Bu, makin tertib dari PKL terus enak lah, makin enak, makin tertib, kita punya legalitas. Dengan didukung oleh pemerintah kota, Polri, terus warga juga seperti itu. Seperti itu mungkin Bu kelebihan daripada kampung tertib lalu lintas. Jadi warganya juga sekarang sudah mulai tertib ya Pak ya? Ya. Baik. Nah Bapak, terakhir nih Bapak, pesan agar masyarakat khususnya Kota Bandung ya Pak ya, semakin bisa tertib lalu lintas dan tertib hukum pastinya Bapak. Silakan. Untuk warga Kota Bandung khususnya di warga Kelurahan Citarum, dengan adanya kampung tertib lalu lintas ini semoga ini menjadi pembelajaran dan untuk taat hukum itu satu, untuk pada umumnya kampung tertib lalu lintas ini semoga menjadi percontohan. Betul. Yang untuk kampung tertib yang lalu lintas yang berikutnya gitu. Betul. Itu saja mungkin dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua khususnya Kelurahan Citarum juga warga Kota Bandung pada Baik, umumnya. terima kasih Bapak. Dari Bapak Agus barangkali mau menambahkan?
Baik, untuk warga Kota Bandung ya, kegiatan ini dilakukan sebagai pengoptimalisasian forum lalu lintas angkutan jalan ya, untuk mengambil kebijakan dalam rangka keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas. Nah, Kampung Tertib Lalu Lintas ini menjadi kawasan yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan dan pejalan kaki. Mari kita selalu tertib dan taat hukum berlalu lintas ya. Biar kita selamat di jalan, jadi kurangi pelanggaran, tidak ditiadakan kecelakaan dan keselamatan untuk kita semua. Baik, itu aja untuk warga Kota Bandung ya. Baik, dari Bapak nih mau menambahkan juga Bapak barangkali agar kelurahan yang lain ataupun sekota Bandung bisa mengikuti ini Pak, contoh dari kelurahan yang ada di Citarum, dari masyarakatnya juga sangat sama-sama bekerja sama juga ya Pak ya. Nah, ini kan bentuk sosialisasi juga nih dari Bapak dan Pak Lurah nih pastinya. Silakan Bapak disampaikan. Iya, terima kasih banyak. Sebenarnya ada satu hal yang mungkin tadi belum tersampaikan, bahwa menjadi satu kebanggaan kami dan mungkin Kota Bandung secara keseluruhan. Sebenarnya apa yang dilakukan di sini Kampung Tertib Lalu Lintas itu sebenarnya sudah ada keputusan wali kota. Jadi capwalnya itu sudah turun. Jadi kemarin ya barulah kemarin ya 2 minggu atau 3 minggu lalu lah ya. Artinya apa yang dilakukan ini ada payung hukumnya gitu kan. Terus kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat Kota Bandung secara keseluruhan. Kalau ingin menjadikan satu wilayah itu menjadi tertib, taat hukum, dan lain sebagainya, ya sekarang sudah nggak boleh main-main, ada aturan mainnya. Terus yang paling penting untuk warga Kota Bandung, mangga hadir di RW 3 terutama ya, silahkan nikmati seluruh fasilitas yang ada. Di sini kuliner banyak, ada PKL-nya, ada sekolah, ada hotel, ada jalan ataupun trotoar yang sudah tertata rapi, taman-taman yang sudah disediakan. Silahkan dinikmati, tapi tolong sama-sama kita menjaganya. Itu saja mungkin. Pastinya harus tertib lalu lintas dan jaga kebersihan juga ya Pak ya. Betul. Apalagi banyak sekali Kelurahan Citarum itu jajanannya atau UMKM-nya tadi tuh lewat, apalagi yang terkenal roti gempol ya Pak ya. Itu wah luar biasa, jadi pengen lagi. Mangga. Baik. Ya Bapak, terima kasih banyak Bapak atas Sami-sami. waktunya sudah berbagi informasi bareng kami di Diskominfo Kota Bandung. Dan semoga semua yang dijalankan, direncanakan semakin dimudahkan dan dilancarkan ya Pak ya. Hatur nuhun Bapak-bapak. Iya. Wargi Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.